Selamat siang semuanya. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, pada kesempatan siang hari ini, pada pertemuan biologi pada siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai bab virus. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia, saat ini sedang menghadapi musim pandemi, di mana saat ini virus COVID-19 atau yang menyebabkan penyakit corona sedang melanda di seluruh wilayah di belahan dunia ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab virus. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai sejarah penemuan virus, kemudian ciri-ciri dari virus itu sendiri, dan kemudian peranan virus. Karena selama ini manusia menyimpulkan bahwa virus itu hanya merugikan, tetapi nanti kita akan mempelajari bahwa virus juga bisa menguntungkan manusia juga. Oke, kita akan memulai mempelajarinya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari mengenai virus. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar sel. Sel ini diwarnai oleh warna ungu dan putih. Nah, ini adalah sel. Kemudian yang ini, yang saya tunjukkan ini ada warna kuning. Nah, ini kuning sedikit terang-terang ini. Nah, ini adalah virus. Jadi ini virus yang sedang menempel pada sel. Contoh di sini bisa sel pada manusia, sel bakteri, dan sel hewan. Oke, sekarang kita masuk. Jadi istilah virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun atau sering disebut juga viral. Nah, viral itu artinya sama dengan racun. Jadi virus yang memasuki ke dalam sel manusia, sel hewan, dan sel tumbuhan atau sel bakteri dikatakan sebagai racun. Kemudian virus ditemukan pertama kali oleh seorang yang bernama Adolf Meyer. Kemudian ini ada sejarah penemuan virus. Jadi virus pertama kali ditemukan pada daun tembakau. Virusnya bernama TMV atau Tobacco Mosaic Viruses. Kemudian yang mempelopori penemuan virus di sini ada 4 orang atau 4 tokoh. Yang pertama Adolf Meyer, yang kedua Dmitri Ivanovsky, yang ketiga Martinus Wilhelm Jering, yang keempat Wendell Meredith Stanley. Kemudian selanjutnya, sejarah penemuan virus yang pertama dilakukan oleh percobaan yang pertama tokoh yang bernama Adolf Meyer. Penelitian virus dilakukan pada tanaman tembakau yang sakit. Pertama kali, tanaman tembakau yang berpenyakit atau yang sudah dihinggapi oleh virus TMV, Tobacco Mosaic Viruses, kemudian daunnya tersebut dihaluskan. Setelah daun dihaluskan, kemudian diambil ekstraknya, hanya diambil ekstraknya saja. Kemudian ekstrak daun tembakau ini dimasukkan ke dalam botol sprayer dan kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian, apa yang terjadi dengan tanaman tembakau yang sehat yang disemprotkan oleh ekstrak daun tembakau yang berpenyakit? Kemudian tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit juga atau menjadi terkontaminasi dengan TMV. Jadi di sini percobaan Adolf Meyer mengenai virus yang pertama. Kemudian eksperimen yang kedua dilanjutkan oleh 2 tokoh yang bernama Ivanovsky dan Jering. Jadi Ivanovsky juga melakukannya hampir sama dengan Adolf Meyer. Yang pertama daun tembakau ditumbuk, kemudian disaring dan diambil ekstrak daunnya, kemudian disemprotkan ke daun tembakau yang masih sehat. Kemudian daun tembakau yang masih sehat terjadi sakit juga karena terinfeksi oleh EMV. Kemudian daun tembakau yang sakit, yang B ini, kemudian ditumbuk lagi dan disaring, kemudian disemprotkan kembali ke tumbuhan tembakau yang C. Kemudian tumbuhan tembakau yang C yang tadinya sehat juga menjadi sakit atau terinfeksi virus TMV. Jadi di sini Ivanovsky dan Jering juga melakukan eksperimen terhadap virus. Kemudian awalnya Adolf Meyer, Ivanovsky, dan Jering menyimpulkan bahwa pertama kali itu mikroorganisme yang mereka simpulkan bukan virus tetapi bakteri. Jadi karena itu mereka sudah menyaring dengan saringan yang sangat-sangat kecil tapi tetap masih lolos.
Jadi mereka menyimpulkan bahwa ada mikroorganisme yang lebih kecil dibandingkan bakteri. Kemudian selanjutnya, ini adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah digunakan untuk mengamati bentuk atau struktur dari virus. Kemudian, virus merupakan organisme peralihan antara benda hidup dan benda mati. Jadi virus tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup saja, karena virus apabila menempel pada benda mati, seperti pada tas, buku, dia akan menjadi benda mati. Tetapi jika virus menempel pada benda hidup atau makhluk hidup atau organisme, dia akan menjadi benda hidup dan berkembang biak. Jadi virus di sini dikatakan sebagai organisme peralihan. Jadi yang perlu kalian garis bawahi ini adalah organisme peralihan. Jadi virus mengapa dikatakan sebagai organisme peralihan? Karena dia bisa dikatakan sebagai benda mati dan sebagai benda hidup, tergantung kondisi dia berada. Jika dia berada pada benda mati seperti pada tadi tas, meja, atau seperti pada buku, dia akan disebut sebagai benda mati. Jadi seperti debu atau seperti kristal. Jadi apabila virus masuk ke dalam makhluk hidup atau organisme yang masih hidup, dia akan dikatakan sebagai benda hidup karena di sana dia akan melakukan replikasi atau perkembangbiakan sehingga menjadi banyak. Nah, jadi ini sudah dikatakan sebagai organisme peralihan karena ini ciri-cirinya sebagai makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak. Dan dia sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri virus. Jadi ciri-ciri virus, dalam tubuh virus terkandung hanya satu asam nukleat. Jadi jika virus itu hanya mengandung DNA, maka akan disebut sebagai virus DNA. Jadi jika virus itu hanya memiliki asam nukleat RNA, maka akan disebut sebagai virus RNA. DNA di sini adalah singkatan dari deoksiribosa nukleat asid, sedangkan RNA adalah ribosa nukleat asid. Untuk perbedaannya, DNA memiliki rantai yang ganda, sedangkan RNA memiliki rantai yang tunggal. Kemudian yang kedua, dalam proses reproduksinya hanya diperlukan asam nukleat. Jadi nanti virus pada saat memasuki sel tubuh makhluk hidup, dia hanya menyisipkan RNA atau DNA-nya saja. Jadi sekali lagi virus hanya mempunyai satu asam nukleat. Jadi bisa DNA atau RNA. Kemudian yang ketiga berukuran sangat kecil. Jadi ukurannya sekitar 20 sampai 300 milimikron. Nah, kalau misalnya kalian bisa searching ya, 1 milimikron itu sama dengan 10 pangkat min 3 mm. Jadi kalau di sini misalnya ada virus yang berukuran 20 milimikron, jadi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 mm, jadi sangat kecil sekali. Makanya virus tidak terlihat dengan mata telanjang. Jadi harus dilihat menggunakan mikroskop elektron. Jadi untuk mikroskop yang ada di lab kita, lab biologi, menggunakan mikroskop binokuler dan monokuler tidak akan terlihat karena karena di sini virus ukurannya sangat kecil dibandingkan bakteri. Sehingga harus dilihat atau diteliti struktur dan bentuknya dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian yang keempat, virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup. Jadi seperti yang saya sudah singgung tadi, jadi kalau virus misalnya menempel pada buku atau menempel pada benda mati, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak dirinya. Jadi dia hanya sebagai benda mati. Tetapi jika virus itu masuk ke makhluk hidup atau dia cocok dan dia bisa bisa hidup di sel hidup dengan baik, maka dia akan memperbanyak dirinya. Jadi dapat dikatakan virus ini bukanlah makhluk hidup yang mandiri karena dia harus membutuhkan inangnya atau membutuhkan organisme lain untuk dia memperbanyak diri. Kemudian yang kelima, multiplikasi. Multiplikasi terjadi pada sel-sel yang host phase. Jadi sel-sel host phase di sini adalah sel-sel yang sudah terinfeksi. Kemudian yang keenam, dapat dikristalkan. Jadi mengapa virus disebut sebagai benda tak hidup? Karena virus dapat dikristalkan dan dapat dicairkan kembali.
Kemudian ini ada struktur virus. Di sini namanya bakteriofag. Karena dia disebut sebagai bakteriofag karena dia hanya bisa menempel pada bakteri. Jadi ini ada strukturnya, yang pertama kepala, kemudian ini ada kapsid protein, dan di sini ada asam nukleat. Di sini hanya DNA karena sekali lagi virus hanya terdiri dari satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Jadi virus yang ada di slide ini disebut sebagai virus DNA karena dia hanya memiliki DNA. Kemudian ini ada bagian yang disebut leher. Kemudian ini ada yang bagian spiralnya, ini disebut selubung ekor. Kemudian ini yang di dekat kaki, ya ini bukan sebut kaki tapi serabut ekor, jadi lebih tepat serabut ekor. Kemudian ini yang di bawah dekat serabut ekor ada lingkaran seperti ini, disebut sebagai dasar. Jadi ini adalah bentuk bakteriofag, jadi virus yang menempel pada bakteri. Jadi untuk nanti macam-macam bentuk virus bisa kalian lihat pada video di YouTube atau pada buku paket kalian. Kemudian kita masuk ke daur hidupnya virus. Jadi virus memiliki daur hidup ada dua, yaitu daolitik dan daolisogenik. Untuk yang daolitik dimulai dengan absorpsi. Oh ya, sebelumnya saya akan memberi gambaran dulu. Jadi untuk menghafalkan daur hidup virus secara gampangnya adalah dengan menyingkat ASPL. ASPL artinya A itu adalah absorpsi, I injeksi, S itu adalah sintesis, P itu perakitan, dan L itu lisis. Jadi yang pertama kali virus ini menempel pada sel, di sini sel bakteri misalnya. Jadi kemudian virus ini menempel itu absorpsi, disebut sebagai absorpsi. Kemudian dia akan melakukan penetrasi atau injeksi, nama lainnya injeksi. Kemudian akan di sini virus ini akan menyuntikkan DNA atau RNA. Jadi tergantung dia punya RNA atau DNA. Jadi kalau dia punya DNA, dia akan menyuntikkan asam nukleatnya ke sel bakteri. Kemudian sel bakteri ini akan diambil alih oleh virus tersebut. Kemudian virus ini akan mengalami replikasi. Jadi dia akan mereplikasi tubuhnya akan direplikasi di sini. Kemudian memasuki tahap yang namanya sintesis. Jadi di tahap sintesis ini virus ini sudah mulai terbentuk tubuhnya hampir sempurna. Kemudian dia masuk ke tahap perakitan. Jadi dirakit tubuhnya. Kemudian setelah dirakit, dia akan masuki yang namanya siklus lisis. Nah, di sini sel bakteri atau sel hewan atau sel tumbuhan yang sudah diinjeksi virus sampai ke tahap lisis ini akan pecah. Jadi selnya akan pecah. Kemudian selnya pecah, kemudian akan menjadi banyak sekali virusnya. Jadi awalnya hanya satu virus. Kemudian karena virus ini berhasil menyisip ke DNA atau RNA yang dimiliki oleh sel bakteri atau sel tumbuhan atau sel manusia, kemudian virus ini akan mengalami lisis. Nah, saat lisis ini virus yang dihasilkan oleh satu virus ini akan menjadi ratusan, jadi banyak banget seperti itu. Ini yang daolitik. Kemudian yang daolisogenik. Jadi yang daolisogenik, virus ini seperti awal, seperti daolitik, akan masuk ke tahap yang namanya absorpsi. Setelah tahap absorpsi, kemudian akan mengalami penetrasi. Jadi penetrasi di sini, virus ini sama seperti daolitik tadi, dia akan menginjeksi atau menyuntikkan RNA atau DNA-nya di sel bakteri. Kemudian dia sampai sini akan masuk ke sini, masuk ke replikasi, sintesis, kemudian perakitan. Kemudian setelah itu dia baru melakukan yang namanya lisis. Ini kalau yang daolitik. Tapi yang daolisogenik, dia setelah melakukan absorpsi, dia bisa ke sini atau dia bisa ke penyisipan dulu. Jadi dia menyisip dulu. Jadi untuk daolisogenik dia bisa melakukan penyisipan dulu setelah absorpsi. Nah, setelah penyisipan, ini dibiarin aja. Jadi selnya itu dibiarkan sama virusnya membelah. Jadi ini kalau kalian lihat, ini kan ada pembelahan sel ya di sini ya. Jadi ini selnya ini kan satu. Ini yang gambarnya kotak ini sel bakteri ya. Jadi ini biar mempermudah kalian, ini saya anggap ini sel bakteri. Jadi sel bakteri yang dimasuki oleh virus ini, kemudian virusnya ini DNA atau RNA-nya ini akan menyisip di inangnya atau di bakteri, sel bakteri. Kemudian sel bakterinya ini akan dibiarkan oleh si virus. Jadi dibiarkan aja membelah gitu.
membelah selnya itu membelah atau memperbanyak diri. Nah, kemudian setelah sel bakteri ini melakukan pembelahan atau pemisahan, kemudian virusnya ini juga masih di sini. Jadi masih di sel bakteri, hanya bedanya sekarang dia sudah ada di 2 sel. Jadi ini kan sudah jadi sel bakterinya sudah jadi 2. Jadi ini yang sel pertama dengan sel kedua ini sudah ada RNA dari virus. Kemudian sampai ke tahap penetrasi, sampai ke replikasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Kemudian virus ini akan memecah sel bakteri. Jadi bedanya daur litik dengan daur lisogenik. Untuk daur lisogenik, virus akan memperbanyak dirinya jauh lebih banyak dibandingkan daur litik. Karena kalau daur litik dia hanya hanya menyisip pada satu sel bakteri. Kalau di daur lisogenik dia akan membiarkan sel bakteri itu membelah dirinya menjadi banyak. Nah, setelah dia siap untuk lisis, dia maka akan lisis. Jadi kalau misalnya sel bakterinya sudah membelah sekitar 8 sel atau 16 sel, dia pecah otomatis lebih banyak sel virusnya dibandingkan dengan daur litik. Jadi seperti itu bedanya. Jadi kalau daur lisogenik dia itu menyisip seperti pencuri, dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Kalau daur litik dia sudah diketahui oleh pemiliknya. Tapi kalau daur lisogenik dia yang menyisip dan berdiam diri di sana sampai menunggu benar-benar dia waktu yang tepat atau timing yang tepat, dia baru akan menghancurkan selnya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ada 2 ya, daur litik dan daur lisogenik. Kemudian selanjutnya penggolongan virus melalui asam nukleat. Jadi klasifikasi virus berdasarkan Baltimore mengelompokkan virus berdasarkan asam nukleatnya sebagai berikut. Jadi ada kelompok virus yang pertama, virus DNA rantai ganda. Kemudian kelompok 2, virus DNA rantai tunggal. Kemudian kelompok 3, virus RNA rantai ganda. Dan kelompok keempat, virus RNA rantai tunggal positif. Kelompok 5, di sini ada virus RNA rantai tunggal negatif. Kelompok 6, virus RNA transkripsi terbalik. Dan kelompok 7, virus DNA transkripsi terbalik. Kemudian di sini ada virus RNA. Nah, virus RNA saat ini yang yang lagi menjadi momok ya di seluruh dunia musim pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Di sini COVID-19 termasuk dari virus RNA. Karena COVID-19 hanya memiliki asam nukleat berupa RNA. Jadi virus RNA di sini memiliki asam nukleat berupa RNA atau ribosa nukleat asid. Baik untai ganda maupun untai tunggal. Di dalam sel inang virus ini dapat mengalami replikasi RNA baru. RNA juga mengalami translasi membentuk protein untuk selubung virusnya. Jadi selubung virus itu sekali lagi dia mengandung protein. Jadi kandungannya protein. Nah, protein itu kan mudah rusak oleh yang namanya panas atau suhu tertentu biasanya protein rusak. Nah, makanya atau misalnya melalui zat kimia seperti sabun atau seperti matahari, sinar matahari itu akan merusak selubung dari virus. Makanya dianjurkan oleh WHO juga untuk kalian rajin mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan kita akan bisa menghancurkan dari selubung virusnya ini. Karena selubung virus ini terdiri dari protein. Jadi sekali lagi protein ini mudah rusak oleh zat kimia tertentu atau suhu tertentu. Kemudian ketika masih berada dalam sel inang, RNA dan protein virus bisa mengkonstruksi menjadi virus-virus baru. Jadi kalau sudah masuk ke sel inangnya atau di sini sel manusia, sel hewan dan sel tumbuhan dan cocok, sekali lagi virus itu seperti teori enzim ya. Jadi kalau enzim itu ada namanya teori lock and key. Jadi lock and key itu gembok dan kunci. Jadi tidak sembarang virus bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi harus benar-benar sesuai dengan konstruksinya. Jadi kalau misalnya seperti kalau misalnya kita itu kunci di rumah kita itu harus pas ya. Kalau misalnya kita kuncinya hilang, kita tidak bisa mengganti dengan kunci sembarangan. Jadi virus juga sama seperti itu. Jadi kalau virus itu menempel pada sel tubuh manusia atau sel hewan atau sel tumbuhan, kalau tidak pas, dia tidak akan bisa menghasilkan virus-virus yang baru. Jadi dia akan mati. Jadi seperti itu, jadi tidak sembarangan. Jadi misalnya saat ini, pada masa musim pandemi, jadi ada orang yang kekebalan tubuhnya kuat atau ada kekebalan tubuhnya yang lemah.
Jadi sekali lagi itu berdasarkan konstruksinya. Jadi kalau misalnya virusnya itu sudah masuk ke dalam sel inang dan tidak pas atau tidak pas dengan konstruksinya si virus, dia tidak bisa berkembang biak, tapi dia akan mati. Jadi seperti itu. Jadi makanya di sini benar-benar harus sesuai dengan namanya teori gembok dan kunci seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya mRNA, itu salah satu proses dari translasi, nanti akan dijelaskan kembali di kelas 12. Jadi kelas 12 itu ada yang namanya nanti sintesis protein, ada bab yang namanya sintesis protein. Jadi sintesis protein ini dari apa namanya mRNA yang akan berubah menjadi apa namanya protein ya, jadi seperti itu. Kemudian mRNA ini juga bertranslasi membentuk enzim yang namanya enzim lisis. Jadi pada virus ini akan ada yang namanya enzim lisis. Nah, enzim lisis ini yang akan menghancurkan membran sel pada inangnya, sehingga virus ini pada saat sudah matang atau sudah benar-benar siap keluar, dia akan menghancurkan sel dari inangnya. Kemudian dia keluar dan siap menginfeksi sel-sel inang yang baru. Jadi seperti itu, karena di sini ada enzim lisis. Nah, di sini contoh virus RNA adalah virus influenza. Virus influenza atau yang lagi terkenal saat ini adalah COVID-19. Jadi COVID-19 itu termasuk virus RNA. Nah, bentuknya virus RNA itu seperti ini. Jadi COVID-19 strukturnya hampir sama dengan virus influenza. Makanya ciri-ciri atau ciri-ciri penyakit ini juga hampir sama dengan influenza. Karena struktur virus ini juga sama dengan virus influenza. Kemudian virus DNA. Virus DNA ini adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Jadi baik untai ganda maupun untai tunggal. Ketika virus menginfeksi inang, DNA akan mengalami replikasi atau penggandaan menjadi beberapa DNA. DNA juga mengalami transkripsi membentuk DNA duta atau mRNA. Kemudian RNA duta tersebut akan mengalami translasi penerjemahan untuk menghasilkan protein selubung virus. Ketika masih berada di dalam inang, DNA dan protein virus mengkonstruksi dirinya menjadi virus-virus baru. Kemudian mRNA juga membentuk enzim penghancur atau lisis yang akhirnya menghancurkan membran sel. Dengan demikian virus hancur dan kemudian virus keluar siap untuk menginfeksi sel inang yang baru. Di sini contoh virus DNA adalah virus herpes, kemudian cacar, dan bakteriofag. Jadi untuk virus DNA perbedaannya dengan virus RNA, di sini penularannya mudah yang virus RNA. Karena virus DNA dia harus mengalami yang namanya replikasi dulu. Kemudian baru digandakan dulu menjadi DNA, baru dia akan mengalami yang namanya translasi lewat dari mRNA-nya ini, RNA duta ini. Baru mengalami translasi. Sedangkan RNA dia tidak usah melalui transkripsi. Jadi dia hanya perlu translasi, kemudian akan menginfeksi sel-selnya langsung. Makanya virus influenza dibandingkan dengan virus cacar air mudah penularannya mudah virus yang influenza. Karena virus itu mengandung RNA. Jadi dia langsung aja translasi, tidak usah mengalami replikasi dulu. Sedangkan virus DNA dia harus mengalami replikasi dulu, kemudian baru translasi. Jadi mengapa COVID-19 ini penularannya lebih cepat dibandingkan dengan virus cacar air? Karena virus RNA hanya mengalami translasi. Ini lebih mudah dibandingkan dengan yang virus yang mengandung DNA. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada klasifikasi virus. Dasar-dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus antara lain, yang pertama jenis asam nukleatnya. Jadi ada virus RNA, virus DNA, itu berdasarkan asam nukleatnya. Jadi kalau asam nukleatnya itu terdiri dari RNA, berarti dia akan disebut virus RNA. Kalau misalnya dia itu tersusun atas DNA, maka akan disebut sebagai virus DNA. Yang kedua, ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Kemudian yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Jadi di sini bisa zat kimia seperti sabun ya, kalau fisika seperti panas matahari atau suhu, seperti suhu panas, suhu dingin. Kemudian yang keempat, kandungan enzim tertentu yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, sifat imunologis. Kemudian yang keenam, jenis sel inang atau kesesuaian reseptor. Kemudian yang ketujuh, cara penularan secara alamiah. Dan yang kedelapan, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Kemudian tipe virus beserta contohnya, di sini ada DNA rantai ganda,
Di sini contohnya yang masuk DNA rantai ganda ada sapovirus. Sapovirus yang menyebabkan kutil atau kanker dan kanker serviks. Kemudian papiloma, tumor pada hewan. Kemudian ada adenovirus. Adenovirus penyakit saluran pernafasan. Kemudian herpes virus, herpes simplex 1. Kemudian dan herpes simplex 2 yang gejalanya pada herpes alat kelamin. Kemudian herpes zoster, cacar air. Kemudian yang keempat poxivirus. Poxivirus di sini ada cacar yang menyebabkan cacar air dan cacar sapi. Kemudian yang kedua DNA rantai tunggal atau parvovirus. Tergantung keberadaan adenovirusnya yang berasosiasi dengan infeksi adenovirus. Kemudian yang ketiga ada RNA rantai ganda atau rotavirus. Di sini ada diare yang disebabkan oleh virus. Jadi diare bisa disebabkan oleh virus ya. Jadi bukan hanya bakteri, tapi virus yang namanya rotavirus juga bisa menyebabkan diare. Kemudian yang keempat, RNA tunggal, mRNA atau namanya picornavirus. Di sini ada virus polio yang menyebabkan polio, rhinovirus, demam, dan pilek. Kemudian ada RNA tunggal, cetakan untuk mRNA. Di sini ada rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Kemudian paramyxovirus yang menyebabkan penyakit campak dan gondong. Kemudian di sini ada orthomyxovirus. Nah, ini adalah bisa dibilang ini virus yang menyebabkan influenza. Jadi namanya virusnya itu adalah orthomyxovirus. Atau di sini tambahkan juga COVID-19 juga masuk di sini. Kemudian yang keenam, RNA rantai tunggal sebagai cetakan untuk sintesis DNA retrovirus. Di sini ada virus tumor RNA yang menyebabkan penyakit leukemia. Kemudian HIV, virus penyebab AIDS. Kemudian peran virus dalam kehidupan. Jadi virus tidak hanya merugikan manusia, tapi dia juga bisa menguntungkan. Karena di sini contohnya ya, virus yang menguntungkan seperti memproduksi vaksin. Kemudian yang kedua, membuat antitoksin, jadi anti racun ya di sini ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa melemahkan bakteri. Jadi ada bakteri-bakteri tertentu yang dia itu bisa dibunuh dengan virus. Jadi seperti bakteriofag itu bisa dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk membunuh bakteri-bakteri tertentu. Kemudian di sini ada virus yang merugikan seperti influenza, COVID-19, cacar air, polio, herpes zoster, rabies, gondong, mata belek, Ebola, kanker, demam berdarah, herpes, hepatitis A, B, dan C, kemudian AIDS. Kemudian ini di sini ada contoh virus H5N1 ya, yang disebabkan oleh flu burung atau namanya flu burung yang pernah booming juga kasusnya. Jadi ini cara penularannya seperti ini melalui udara, sekret saluran pernafasan, atau bisa disebabkan oleh kotoran, urin, dan air mata. Kemudian ini juga bisa melalui ayam atau unggas ya, karena dulu perantaranya unggas. Kemudian ini bisa juga virus H5N1 menempel pada unggas. Kemudian unggas ini karena bersentuhan dengan hewan-hewan lain seperti kambing, sapi. Kemudian kambing dan sapi dimakan oleh manusia dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian contoh yang lain penularannya, virus H5N1 menempel pada jaket atau pakaian. Kemudian jaket ini akan dipakai oleh manusia dan kemudian virus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia. Sama seperti COVID-19 juga yang saat ini. Jadi bisa melalui udara penularannya, sekret atau urin. Kemudian bisa juga melalui pakaian atau barang-barang seperti tas dan sebagainya. Jadi perlu kalian sadari ya, jadi kalian harus benar-benar cuci tangan sebelum makan atau sebelum menyentuh bagian-bagian vital seperti mulut, mata, dan lain-lain organ tubuh kalian. Jadi pastikan pada saat kalian keluar dari rumah, maksudnya kalian dari luar, kalian harus pastikan kalian harus mandi atau bersih. Jadi supaya virus ini tidak mudah masuk ke dalam tubuh kalian. Kemudian ini ada jenis-jenis penyakit dan jenis-jenis virus. Contohnya di sini ada influenza yang disebabkan tadi oleh orthomyxovirus, kemudian cacar disebabkan oleh herpes virus, polio disebabkan oleh poliovirus, hepatitis disebabkan oleh hepatovirus, kemudian demam berdarah DB disebabkan oleh virus dengue. Nah, untuk DB ini sendiri dia itu perantaranya nyamuk.
Jadi kalau misalnya kalian bersentuhan dengan orang yang terkena demam berdarah, kalian tidak akan bisa ketularan asal di sana tidak ada nyamuknya. Jadi kalau misalnya kalian bersentuhan dengan orang yang terkena demam berdarah dan di sana tidak ada nyamuk Aedes aegypti, maka orang tersebut tidak akan bisa menularkan ke kalian karena yang bisa menjadi perantaranya hanya nyamuk Aedes aegypti. Dan nyamuknya itu sendiri harus Aedes aegypti, jadi tidak sembarangan nyamuk. Jadi sekali lagi virus itu seperti teori gembok dan kunci. Jadi dia hanya spesifikasinya hanya pada organisme tertentu atau pada sel-sel tertentu. Jadi misalnya COVID-19 dia hanya pada saluran pernapasan. Jadi banyaknya ditemukan pada tenggorokan atau pada paru-paru. Jadi tidak bisa dia tempat-tempat lain, hanya sebagian kecil. Jadi seperti ini demam berdarah, dia hanya bisa ditularkan hanya oleh nyamuk Aedes aegypti. Tidak bisa ditularkan melalui sentuhan. Misalnya pasien demam berdarah dengan pasien yang sehat, tidak bisa dia menularkan langsung penyakit ini ke pasien yang sehat tanpa ada perantara dari nyamuk. Seperti itu. Kemudian di sini ada flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian SARS yang pernah terkenal ya disebabkan oleh namanya coronavirus. Kemudian herpes disebabkan oleh simplex virus, AIDS, HIV. Jadi penyakitnya itu namanya AIDS, virusnya itu namanya HIV. Kemudian ada Ebola, virusnya namanya filovirus. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai peranan virus yang menguntungkan. Jadi virus itu tidak hanya merugikan manusia, tapi juga bisa menguntungkan. Seperti di sini, seperti di sini ada teknologi rekayasa genetika. Jadi di dalam ilmu kedokteran atau kesehatan sering dipakai sebagai teknologi rekayasa genetika. Jadi misalnya untuk terapi gen. Terapi gen di sini merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Jadi DNA kalian atau untaian DNA pada organisme makhluk hidup itu ada susunan basa nitrogennya. Nah, di sini susunan basa nitrogen itu ada purin dan pirimidin. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di kelas 12. Jadi ini akan diperbaiki susunan basa nitrogennya dengan melalui virus. Salah satu keberhasilan teknik ini memperbaiki kelainan genetik ADD atau kepanjangan adenosin deaminase defisiensi. Jadi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh. Jadi ada seseorang yang dia itu tidak memiliki daya tahan tubuh atau imunitasnya itu tidak ada. Nah, ini perlu adanya terapi gen. Karena di situ akan diperbaiki susunan basa nitrogennya sehingga orang tersebut itu akan memiliki daya tahan tubuh. Nah, ini perlu adanya terapi gen ini perlu adanya virus di sini yang membantu. Karena virus itu memiliki keistimewaan, dia itu bisa menyisipkan gen atau RNA-nya. Jadi kenapa virus itu dipakai? Karena dia memiliki keistimewaan seperti itu. Dia bisa menyisipkan RNA atau DNA atau dia mudah sekali mengalami yang namanya mutasi. Seperti itu. Kemudian dalam teknik terapi gen, retrovirus yang digunakan di sini adalah retrovirus ya, jadi bukan virus sembarangan. Jadi sini yang digunakan adalah yang jenis retrovirus. Digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen mengkode enzim AD, adenosin deaminase defisiensi ke dalam limfosit T. Nah, seperti kita ketahui sel limfosit T ini terdapat pada sel darah putih yang abnormal ya. Jadi retrovirusnya ini atau virusnya ini ya dipakai untuk memasukkan kode enzim AD-nya ini ke dalam sel limfosit T sehingga tadi orang yang tidak memiliki imunitas atau kekebalan tubuh itu jadi memiliki imunitas tubuh karena sudah diperbaiki susunan basa nitrogennya oleh si retrovirusnya ini seperti itu. Itu untuk peranan virus yang menguntungkan. Kemudian virus yang merugikan ya, banyak ya. Secara umum itu virus memang merugikan ya, tapi sekali lagi virus itu tidak hanya merugikan tapi juga ada yang menguntungkan. Nah, di sini virus yang merugikan, jenis-jenis virus yang berbeda menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit pada tumbuhan, hewan dan manusia. Virus dikenal sebagai penyebab wabah penyakit yang sekarang sering kita dengar seperti pada saat ini COVID-19, kemudian pernah terjadi juga SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome.
Kemudian penyakit lain pada manusia yang diakibatkan oleh virus seperti mata belek, influenza, polio, cacar, campak, hepatitis, rabies, herpes, gondong, kanker, ebola, flu burung, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tumbuhan, umumnya virus ditularkan melalui serangga yang bawanya dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya. Contoh virus yang sangat merugikan tumbuhan adalah seperti penyakit mozaik pada tembakau, yang menghasilkan bercak-bercak kuning pada tembakau, atau yang tadi namanya dikenal dengan TMV atau tembakau mosaic viruses. Kemudian di sini ada kentang dan tomat dan lain-lainnya. Kemudian pada hewan, virus juga menyebabkan penyakit ya. Penyakitnya di sini adalah rabies pada anjing dan monyet. Kemudian serta penyakit kuku dan mulut pada ternak sapi. Kemudian di sini ada influenza ya yang menyerang membran trakea. Jadi influenza itu hanya menyerang pada membran trakea. Kemudian HIV, nah tadi seperti saya sudah singgung, jadi virus itu hanya memiliki seperti teori gembok dan kunci. Jadi dia tidak sembarangan menempati sel-sel. Jadi seperti influenza ya, dia itu hanya menyerang pada membran trakea. Sedangkan HIV dia itu hanya terdapat atau menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, di sini yang diserang adalah sel darah putih. Jadi sel darah putih tidak bisa bekerja maksimal. Di sini terutama sel limfosite karena kekebalan tubuhnya diserang, sehingga orang yang terkena HIV dia cenderung mudah terserang penyakit karena dia tidak memiliki sel darah putih atau sel darah putihnya abnormal. Kemudian ada herpes. Herpes menyerang kulit dan selaput lendir. Kemudian tindakan yang harus dilakukan di sini saya ambil mencegah flu burung ya, karena flu burung itu pernah terkenal ya ini. Jadi yang pertama, daging ayam yang dikonsumsi harus dimasak minimal pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 menit, sedangkan telur unggas perlu dipanaskan minimal pada suhu 64 derajat selama 5 menit. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri, misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah kegiatan. Kemudian orang-orang di sekitar peternakan unggas paling berisiko terkena flu burung. Dan usaha pencegahan yang dilakukan adalah menggunakan pelindung, masker, dan kacamata khusus ketika melakukan pekerjaan yang berdekatan dengan unggas. Kemudian yang kedua, mencuci alat-alat yang dipergunakan dengan disinfektan. Yang ketiga, bahan dari saluran pencernaan unggas harus dikubur dan dibakar. Kemudian yang keempat, tidak mengeluarkan kandang dan sisa-sisa unggas dari lokasi peternakan. Kemudian yang ini ada berikutnya, ini mengerti virus Zika. Jadi virus Zika itu dulu pernah menyerang, jadi yang sering diserang adalah ibu hamil. Jadi jika terinfeksi pada ibu hamil dapat menyebabkan kematian pada si kecil atau menderita penyakit yang namanya mikrosefali. Jadi mikrosefali ini kepala pada bayi itu akan kecil. Jadi ingat untuk mencegah, bila perlu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Jadi ini biasanya lebih lebih rentan pada ibu yang hamil. Jadi virus Zika ini gejalanya demam, kemudian sakit kepala, sakit sendi, kemudian akan ada ruam-ruam, kemudian mata akan terjadi konjungtivitas. Nah, kemudian ini biasanya terjadi itu peringatan ini pada Karibia dan Amerika Latin. Kemudian di Indonesia juga dulu pernah, Kamboja, Thailand, dan Malaysia, Filipina. Jadi ini yang menyebabkan adalah nyamuk. Nah, ini kepala mikrosefali ya. Jadi ini kepala bayi pada normal. Ini kepala bayi yang mengalami mikrosefali yang disebabkan oleh virus Zika. Jadi jagalah kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Jadi kalian perlu jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker saat kalian keluar, jaga jarak, dan yang penting kalian harus makan makanan yang bergizi, seperti makan makanan yang meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sekian materi pada hari ini mengenai bab virus, dan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi pada buku paket, pada video yang nanti saya kirim juga. Kemudian kalian juga mempelajari pada media-media lain ya, seperti pada Google, internet, dan lain-lainnya mengenai bab virus yang bisa kalian cari informasinya mengenai virus COVID-19. Karena nanti minggu depan akan ada tugas mengenai virus yang lagi terkenal saat ini adalah COVID-19. Tapi untuk hari ini kalian pelajari dulu materinya dulu, karena nanti untuk minggu depan saya akan berikan kalian tugas mengenai virus COVID-19. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.